الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Tak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di Jumat yang kedua dari bulan Rajab 1447 Hijriah. Masya Allah ya, berarti Ramadan semakin dekat, tinggal 1,5 bulan lagi. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Di bulan Rajab Saban kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah diberkahi di bulan Rajab dan Saban ini dan disampaikan pada bulan Ramadan gitu ya teman-teman ya. Jadi diperbanyak karena Ramadan itu bulan spesial, maka tidak semua orang itu oleh Allah disampaikan kepada bulan yang spesial itu. Dan insya Allah orang-orang yang disampaikan kepada bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang spesial gitu ya, insya Allah ya. Jadi bulan penuh ampunan dan penuh rahmat dan sebagainya kayak gitu, berarti itu benar-benar peluang emas bagi kita semuanya kalau bisa sampai kepada bulan Ramadan. Kita bisa perbanyak mohon ampun, meskipun mohon ampun pun bisa hari sekarang pun bisa, tapi Ramadan itu pintu-pintu Allah itu benar-benar terbuka lebih luas, lebih lebar lagi dari hari-hari yang biasa kayak gitu ya. Semua kita semua oleh Allah disampaikan kepada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman rahimakumullah, di pekan kedua, Jumat kedua dari tiap bulannya kayak gitu ya, kita materi kajian ulan kita adalah di sini ada kebaikan, dan kita masih lanjutkan kisahnya diambil dari bukunya Syekh Mahmud Al-Misri ya. Semoga beliau oleh Allah dirahmati kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Kali ini di kisahnya di buku beliau di halaman 84. Ini versi terjemahan loh ya teman-teman ya. Jadi bukan versi bahasa Arab, tapi versi terjemahan itu halaman 84 kayak gitu sampai 85 kisahnya nanti. Di buku ini kayak gitu judulnya itu pelaku kebaikan yang bertakwa mengalahkan kejahatan kayak gitu. Tapi kalau tadi siang saya membaca judul yang saya sampaikan di grup WA itu bahwasanya kisahnya adalah yang dimintai jadi yang meminta gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya. Jadi saya nggak ubah kisahnya, cuman saya ingin membuat judul aja yang sedikit berbeda kayak gitu ya. Ceritanya nggak panjang-panjang teman-teman. Semoga dari kisah ini bisa kita mengambil hikmahnya kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, kita mulai ya kisahnya ya. Jadi ini kisahnya dalam buku beliau itu diawali dengan satu hadis Rasulullah SAW. Tapi ini hadisnya insya Allah nanti saya baca di akhir aja ketika kita bahas kebaikan yang bisa kita petik kayak gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke kisahnya kayak gitu. Jadi diriwayatkan bahwa pada suatu hari ya. Jadi kayak kalau kisah-kisah itu sepertinya sudah hal yang lumrah ya teman-teman, kita pakai suatu hari, pada suatu hari. Saya pasti kan waktu SD dulu kalau disuruh buat cerita itu di suatu hari gitu. Ya memang kita kalau mengisahkan itu pasti peristiwa di suatu saat, satu waktu, satu hari, satu bulan, suatu bulan yang lalu dan seterusnya ya. Jadi ya penanda waktu, penanda tempat juga suatu saat gitu ya.
suatu hari itu. Jadi diriwayatkan bahwa pada suatu hari itu ada seorang laki-laki yang dia duduk-duduk bersama dengan istrinya. Nah, asik gitu ya. Mereka sedang makan. Wah, jadi mereka berdua ini sepasang suami istri ini sedang makan kayak gitu. Nah, di hadapan mereka itu ada seekor ayam panggang. Wah, enak ya ayam panggang. Tapi kalau saya lihat ayam panggang utuh itu ya tambah takut memakannya. Ya, geli gitu ya lihat ayam panggang utuh kayak gitu. Gitu. Jadi mereka itu lagi makan berdua gitu, di hadapan mereka ada seekor ayam panggang, berarti utuh ya ini, waduh gitu ya. Terus kemudian ketika mereka lagi begitu, lagi mau makan, di hadapan mereka ada ayam panggang itu, ada seorang pengemis di depan pintu rumah mereka kayak gitu ya. Terus kemudian laki-laki atau sang suami itu pun keluar, teman-teman. Lalu apa yang lalu apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi itu atau si suami tadi itu, dia itu keluar untuk menghardik dan mengusir pengemis tersebut. Insya Allah, kasihan pengemisnya, dia dihardik ya, entah apa dia diomelin atau apa, yang penting dihardik, kemudian diusir, disuruh pergi kayak gitu tanpa mendapatkan apa-apa kayak gitu ya. Padahal kalau seekor ayam panggang itu kan berarti masih utuh ya. Kalau masih itu berarti kan misalkan utuh ya, seekor ayam panggang utuh itu, wah kan ada pahanya, ada kakinya, ada kepalanya, ada dadanya ya. Tapi gimana lagi, si laki-laki itu nggak mau berbagi sama si pengemis itu. Akhirnya laki-laki itu mengusir, menghardik pengemis itu. Nah, suatu hari berlalu musim berganti, teman-teman. Ya, namanya roda itu terus berputar ya. Kan nggak mungkin kalau teman-teman naik sepeda atau sepeda motor, naik mobil ataupun kendaraan apapun yang namanya dikendarai, itu kan nggak mungkin rodanya itu berhenti. Kalau berhenti itu namanya tidak berkendara, tidak lagi mengendarai kayak gitu. Pasti rodanya berputar. Yang awalnya roda di atas bisa pindah ke bawah, terus berputar seperti itu. Demikian pula dengan kehidupan ini. Kehidupan ini pun juga terus berputar kayak gitu ya. Seiring dengan ibarat roda tadi yang terus berputar tadi adalah ikhtiarnya manusia, usahanya manusia kayak gitu ya, perbuatannya manusia, maka demikian pula dengan apa yang dialami oleh manusia ini yaitu. Teman-teman, apa yang terjadi pada laki-laki tadi yang mengusir pengemis tadi itu? Laki-laki itu setelah hari berlalu musim berganti, laki-laki itu menjadi miskin. Semua hartanya habis, tanpa diceritakan di buku ini apa penyebabnya yang menjadikan semua hartanya itu habis, nggak diceritakan. Yang jelas dia menjadi miskin dan hartanya itu habis. Dalam kondisi habis harta seperti itu, padahal dia memiliki tanggung jawab yaitu menafkahi istrinya, berarti kan dia nggak bisa menafkahi istrinya. Akhirnya dia menceraikan istrinya, teman-teman. Insya Allah, akhirnya berpisahlah sepasang suami istri ini karena suaminya tidak bisa menafkahi lagi, hartanya habis kayak gitu. Nah, kemudian ya namanya jodoh kan nggak ada yang tahu kayak gitu ya, apakah di dunia itu seorang tuh jodohnya cuma satu ataukah ada dua ataukah lebih kayak gitu ya. Setelah bercerai itu masih ada jodoh lagi atau enggak, itu kan Allah yang tahu. Kita tahunya setelah peristiwa terjadi kayak itu. Nah, ternyata si istrinya itu menikah dengan orang lain. Nah, dan adapun suaminya malah kemudian dia menikah. Nah, di buku ini nggak diceritakan, cuma diceritakan bahwasanya kemudian si istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi ya itu tadi, roda yang berputar ya, awalnya punya harta banyak, akhirnya nggak punya, awalnya punya istri, akhirnya nggak punya istri kayak gitu ya. Adapun istrinya tetap punya suami meskipun berganti. Masya Allah. Nah, kemudian teman-teman, suatu ketika kayak gitu ya, si istri tadi kan menikah lagi kayak gitu. Gantian dia juga duduk-duduk sambil makan sama suami baru dia kayak gitu ya.
Dan duduk-duduk sambil makan di hadapan mereka, si istri tadi itu dengan suami barunya itu juga ada ayam panggang lagi kayak gitu. Waduh, ini sama kayak itu ya. Ini kalau saya bisa nebak, si istrinya itu pasti ingat sama peristiwa waktu sama suami yang pertama dia kayak gitu ya. Ya saya nebak aja ini, entah benar apa salahnya nggak tahu. Terus kemudian ya tiba-tiba ada seorang pengemis mengetuk pintu. Nah, sama lagi persis ini kisahnya gitu ya. Kemudian si laki-laki, si suami kedua dari si wanita tadi itu, dia itu berkata kepada istrinya, berikanlah ayam panggang ini kepadanya. Wah, berikanlah ayam panggang ini kepadanya. Berarti semua diberikan teman-teman. Nggak hanya satu potong paha aja atau satu sewiwi sayap atau kepala. Enggak, tapi berikanlah ayam panggang ini kepadanya. Berarti semuanya dikasihkan. Wah, ternyata si istri ini mendapatkan suami yang murah bisa mudah untuk bersedekah ya gitu. Insyaallah ya itu nantinya bisa lebih baik ya dari yang pertama, bisa dikatakan begitu. Tapi dalam hal yang lain alam nggak tahu kayak gitu ya. Nah, akhirnya karena diminta oleh suaminya untuk memberikan ayam panggang itu kepada si pengemis yang datang, maka si istri ini pun keluar gitu. Istrinya pun keluar membawa ayam panggang itu. Nah, teman-teman, ternyata tadi itu teman-teman bahwasanya roda itu berputar dan kita nggak tahu kayak gitu ya, apa yang akan terjadi besok dan besok itu kita nggak tahu kayak gitu ya. Semua menjadi rahasianya Allah. Tahukah teman-teman siapakah pengemis yang datang itu, yang oleh si wanita tadi itu dikasih ayam panggang tadi itu? Ternyata dia itu adalah mantan suaminya yang pertama. Innalillahi ya Allah. Gimana teman-teman ketika misalkan menjadi wanita ini kayak gitu? Pasti tertekun dan ya mungkin ya gimana jadi Masya Allah gitu ya. Si wanita tadi itu pun memberikan ayam panggang itu ya. Jangan dia nggak berlama-lama teman-teman, dia kan sudah punya suami baru kayak gitu ya. Maka dia nggak mau berlama-lama dengan si pengemis yang ternyata itu adalah mantan suaminya sendiri ya. Dia hanya memberikan ayam panggang itu, kemudian dia segera kembali kepada suaminya. Dan dia pun menceritakan peristiwa itu bersama pengemis tadi itu. Dia kembali kepada suaminya sambil menceritakan peristiwa itu bersama mantan pengemis yang dulu pernah dihardik dan diusir mantan suami pertamanya itu kayak itu. Jadi dia itu cerita itu ya, kalau dulu dia telah bersama suami yang pertama itu ada pengemis, kemudian oleh suaminya dihardik, tidak dikasih ayam panggang, itu si istri cerita. Terus kemudian teman-teman, apa jawaban dari si suami kedua dari wanita tadi itu? Ya Allah teman-teman, benar-benar rahasia Allah ya. Laki-laki itu berkata apa? Apa yang membuatmu heran? Demi Allah, aku adalah pengemis yang dulu ia usir. Ya Allah. Ternyata suami kedua dari wanita itu adalah pengemis yang dulu diusir oleh suaminya. Dan sekarang ganti suaminya yang mengusir pengemis itu menjadi pengemis. Ya Allah. Teman-teman, di buku ini diterangkan, wahai saudaraku, renungkanlah kisah ini. Ketika seseorang itu menghardik dan mengusir orang lain, ternyata peristiwa yang sama menimpa dirinya. Jika pengemis itu ditolak dengan cara yang santun dan kasih sayang, atau memberikan sesuatu kepadanya walaupun sedikit, mungkin kejadiannya tidak akan seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian teman-teman kisahnya dan habis ya, nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan dan mungkin sudah habis kayak gitu. Nah sekarang mari kita ambil kebaikan yang bisa kita petik dari kisah ini. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang bisa kita petik dari kisah tadi itu yang pertama kita pahami dulu, kenapa sih kok ada pengemis kayak gitu ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha ya teman-teman, ayat 10. Teman-teman bisa baca itu ayatnya ya. Jadi saya nggak bisa membaca semuanya. Ya teman-teman sudah paham ya, biasa perempuan kayak gitu. Di situ Allah itu berfirman wa amma dan sa'ilah ya. Dan ada pun pada orang-orang yang peminta gitu, pada peminta kayak gitu, maka janganlah tanhar kalian menghadiknya, jangan kau hadik kayak gitu, jangan kalian hadik kayak gitu. Jadi ayat itu teman-teman secara tidak langsung itu Allah mengabarkan bahwasanya di antara manusia yang Allah ciptakan itu akan ada orang yang dia itu akan meminta-minta, sa'il, peminta kayak gitu. Jadi ayat ini mengabarkan begitu. Berarti kalau di dunia ini ternyata itu ada yang peminta-minta, itu ya memang Allah sudah mengabarkannya pasti ada kayak gitu. Cuma kemudian teman-teman dalam Islam meminta-minta atau mengemis itu tidak halal, haram kayak gitu. Jadi itu hukum asalnya kayak gitu ya. Hukum asalnya itu adalah haram ya meminta-minta. Itu diterangkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ini hadisnya panjang dari riwayat Muslim, jadi saya bacakan aja terjemahnya ya teman-teman ya. Dari Qabidah putra Muharik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya meminta-minta itu la tahillu, tidaklah boleh, tidak halal kayak gitu, tidak boleh kecuali ada salah satu di antara 3 hal kayak gitu. Apa itu? Yaitu 1, lelaki yang menanggung suatu pertanggungan, maka boleh meminta-minta sehingga ia memperolehnya dan dapat menghentikan meminta-mintanya. Jadi ini maksudnya itu laki-laki, kan dalam Islam itu penanggung jawab nafkah itu kan laki-laki ya, menafkahi istri, anak, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab nafkah itu kan laki-laki ya. Ketika laki-laki itu memiliki pertanggungjawaban, dia menanggung beban tanggung jawab nafkah tapi dia tidak mampu kayak gitu ya. Entah kondisi dia yang sakit kemudian nggak bisa bekerja, akhirnya tidak mampu menafkahi, atau kemudian kelemahan-kelemahan yang lainnya, ataupun kondisi yang memang dia itu sampai tidak mampu kayak gitu. Maka dalam kondisi yang seperti itu ya dia boleh meminta. Tapi ketika sudah cukup kayak itu, maka dia harus menghentikan meminta-mintanya itu kayak gitu. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, lelaki yang tertimpa kemalangan atau bencana yang mengakibatkan habis hartanya, maka boleh meminta-minta sehingga ia memperolehnya sebagai sandaran kehidupannya. Jadi misalkan seperti peristiwa bencana kemarin itu yang ada di Sumatera itu ya, kan tuh bisa menghabiskan semua itu ya, harta rumah bisa hilang, uang simpanan di rumah juga bisa hilang, apalagi kalau nggak punya tabungan misalkan kayak gitu ya. Terus kemudian semuanya hilang lah, terkena bencana yang besar sampai menghilangkan harta semuanya. Maka dalam kondisi seperti itu seorang laki-laki sebagai pelengkap nafkah kayak gitu ya, dia boleh meminta. Tapi kalau sudah cukup selesai ya harus berhenti, nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh dijadikan sebagai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah laki-laki yang tertimpa musibah besar sehingga disaksikan oleh 3 orang ilmuwan yang mengatakan si fulan telah terkena bencana kelaparan, maka boleh baginya meminta-minta kayak gitu. Jadi orang-orang yang terkena bencana kelaparan ya itu boleh kemudian meminta, entah karena suatu wabah atau apa yang kemudian menjadikan terjadi peristiwa kelaparan, misalnya kayak di Irian Jaya 8 hari itu kan ada yang peristiwa kelaparan karena musim kemarau yang sangat panen gagal dan sebagainya, itu yang akhirnya menjadikan terjadinya kelaparan kayak gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh meminta ya. Tapi kalau sudah selesai kondisinya ya berhenti, nggak boleh dilanjutkan kayak itu. Dan lebih dari itu maka ada tanggung jawab nanti negara untuk mengurusi rakyatnya yang dalam kondisi yang kemiskinan seperti itu, yang kemiskinan yang sangat seperti itu. Nah, itu teman-teman kenapa kok ada orang yang minta-minta. Jadi memang
Allah sudah menyebutkan bahwasanya akan ada orang yang meminta-minta itu. Tapi hukum awal, hukum asal itu haram. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membolehkan seseorang itu meminta-minta sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yang tadi sudah saya bacakan seperti itu. Teman-teman rahimakumullah, kebaikan kedua yang bisa kita petik, kita ngerti dulu kenapa sih kok ada orang kikir kayak gitu ya. Maksudnya ada orang kikir yang bahil kayak gitu ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman dalam Quran surah Al-Ma'arij kayak gitu ya. Itu telah menerangkannya kayak gitu. Dalam ayat 19 itu Allah innal insana kayak gitu. Jadi sungguh inna itu huruf nasab yang menasabkan isim setelahnya. Insana itu makanya dalam kondisi nasab. Terus kemudian juga sebagai taukid penguat, benar-benar sungguh itu, sungguh manusia itu benar-benar khuliqa diciptakan ya. Diciptakan dalam kondisi apa? Halua kayak gitu. Halua itu berkeluh kesah, ketakutan kayak gitu. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan ya, ini ayat ini menerangkan dari watak manusia kayak gitu ya. Terus kemudian di ayat 20 Allah berfirman, apabila ia ditimpa musibah syarru kayak gitu ya, kesusahan, keburukan kayak gitu, jazua, berkeluh kesah kayak gitu. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir berkeluh kesah, hatinya rontok seolah-olah dia tertimpa musibah itu kayak gitu ya, dia putus asa kayak gitu. Terus kemudian di ayat 21-nya Allah berfirman, dan jika masahu dia tertimpa, atau tertimpa itu berarti menimpanya kayak gitu ya, al khair, kebaikan kayak gitu, manua, jadi manua itu jadi kikir kayak gitu. Nah, jadi ayat ini itu secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya memang manusia itu watak penciptaannya itu demikian ini teman-teman. Ketika kesusahan itu berkeluh kesah, ketika keterima kebaikan ya, entah itu berupa nikmat harta, itu dia itu menjadi kikir kayak gitu. Ya, dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga diterangkan begitu. Ketika dia nerima nikmat dari Allah, dia nggak mau berbagi kepada yang lainnya, kikir kayak gitu. Bahkan dia nggak mau mengeluarkan apa yang menjadi haknya Allah, seperti zakat kalau sudah mencukupi nisabnya ataupun haulnya kayak gitu ya. Jadi kenapa ada orang kikir? Nah, Allah sudah menerangkan di sini teman-teman. Nah, terus kemudian bagaimana kemudian biar tidak kikir kayak gitu? Dan kemudian dia tidak berkeluh kesah. Nah, itu oleh Allah juga diterangkan resepnya gitu. Resepnya itu ada dalam Quran surah Al-Ma'arij kelanjutan ayat ini, mulai dari ayat 22 sampai 35 kayak gitu ya. 35 ya, itu 35 itu akhir kebaikannya itu nanti ditempatkan di dalam surga. Saya bagikan aja ayat-ayatnya ya teman-teman ya, semoga nanti kita bisa mengamalkannya sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang ketika tertimpa kesusahan jazua, ketika tertimpa kebaikan manua, tidak begitu ya teman-teman ya. Amin. Teman-teman rahimakumullah, kalau kita ingin terhindar dari tadi itu berkeluh kesah ketika terima musibah atau kemudian jadi kikir, itu kita amalin ayat berikutnya, yaitu mulai dari ayat 22 itu apa? Kecuali orang yang melaksanakan sholat, berarti melaksanakan sholat, mereka tetap setia melaksanakan sholatnya kayak gitu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lihat, termasuk hal yang mungkar itu kan berarti apa? Dia berkeluh kesah seolah-olah tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan, atau kemudian kikir kemudian malah keluar dari perintah Allah, misalkan mengeluarkan sedekahnya, zakatnya, yang wajib zakat itu ya, ataupun zakat sunnah itu adalah sedekah yang disebut sedekah infak kayak gitu, entah sedikit ataupun lebih dari sedikit kayak gitu. Terus kemudian berikutnya apa? Biar kemudian tidak menjadi begitu, itu dia 24-nya apa? Orang-orang yang dalam hatinya disiapkan, artinya dia menyiapkan sedikit dari hartanya itu untuk kemudian diberikan kepada
Lisailin, orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang menjaga dirinya dari tidak meminta-minta kayak itu. Jadi baik orang yang meminta maupun yang tidak meminta itu dia mempersiapkannya. Maksudnya itu punya planning untuk disedekahkan kepada orang yang lain kayak gitu. Kemudian ayat 29-nya teman-teman itu ya, biar kemudian kita terhindar dari yang demikian tadi itu di ayat 22 ayat 19 sampai 22 tadi itu ya, 21 kayak gitu ya, apa orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba saya mereka yang mereka miliki, sungguhnya mereka tidak tercela. Itu berikutnya, resep berikutnya. Terus kemudian resep berikutnya apa? Itu ayat 31 masih lanjutannya dari itu ya, terkait dengan menjaga kemaluannya gitu. Jadi artinya tidak berzina, kecuali tidak berzina kayak gitu ya. Ini inti dari ayat 29 sampai 31 itu kayak gitu. Kemudian teman-teman rahimakumullah, resep berikutnya yang Allah kabarkan, beritahukan untuk diamalkan, yaitu apa? Yaitu memelihara amanah dan janji. Kalau diberi amanah dikerjakan, kalau tidak mampu ya jangan menerima amanah. Berjanji, kalau bisa mengamalkan kalau berjanji ya harus ditunaikan, kalau tidak mampu berjanji mengamalkan janjinya ya jangan usah berjanji kayak gitu ya. Terus kemudian apa? Orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan menyaksikan sesuatu atau menjadi saksi itu teguh dalam kesaksiannya, benar lisan yang disampaikan, tidak membuat berita, tidak membuat menambah-nambah, tidak mengurangi, tapi teguh benar sesuai dengan faktanya kayak gitu. Terus kemudian orang-orang yang memelihara sholatnya, maka kemudian ayat 35 diterangkan mereka itulah yang dimuliakan di dalam surga. Nah itulah beberapa resep yang Allah beritahukan kepada hambanya. Siapa yang ingin kemudian terbebas, tidak ingin menjadi orang yang halua ya, atau kemudian jazua, manua, tadi itu mengamalkan apa yang Allah terangkan dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 22 sampai 34 berarti ya. Adapun 35 itu adalah balasan nanti yang akan diterima kayak gitu. Nah, inilah kebaikan yang kedua yang kita bisa petik. Teman-teman rahimakumullah, ketiga adalah bagaimana petunjuk Al-Quran terhadap pengemis. Maksudnya bagaimana kita memperlakukan pengemis. Sebagaimana tadi itu dalam Quran surah Ad-Duha ayat 10. Apa? Fala tanhar, maka janganlah kalian menghadiknya. Maksudnya menghadiknya itu apa ya? Mencemoohnya, atau kemudian berkata-kata yang tidak baik kepadanya, atau ngelok nih kayak gitu ya. Yang kita tidak tahu sebenarnya kondisi dia, apakah memang dia termasuk 3 golongan yang berhak untuk meminta ataukah tidak kayak gitu. Jadi itu, atau kemudian ya tadi itu mengusir dengan kata-kata yang kasar atau apa. Kalau kita itu tidak mau memberi, maka ya berkata yang baik. Misalkan kita nggak punya apa-apa yang bisa diberikan kayak gitu ya, jadi minta maaf kayak gitu, sehingga si pengemis tadi itu tidak menjadi orang yang tersakiti yaitu. Kalau sudah tersakiti bisa jadi tadi dalam kisah tadi itu si pengemis tadi itu berdoa entah apa kayak gitu ya, misalkan didoakan semoga kamu nanti menjadi kondisi seperti aku atau apa, kan kita nggak tahu. Faktanya di kisah tadi itu jadi berputar berbalik, si laki-laki yang menghardik berubah menjadi pengemis, kemudian yang awal menjadi pengemis dia menjadi orang yang baik, malah kemudian menjadi suami dari istri si laki-laki yang menghardik tadi itu kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan pengemis kayak gitu ya, yang memang kita nggak tahu apakah dia benar-benar pihak orang yang berhak untuk meminta ataukah tidak kayak gitu. Sehingga kalau kita itu nggak mau memberi ya sudah, berkata yang baik, tidak usah menghadiknya atau kemudian berkata-kata yang menyakiti hati dia kayak gitu. Insya Allah dengan begitu selamat ya itu ya. Teman-teman rahimakumullah, ayat terakhir atau kebaikan yang terakhir yang bisa kita petik dari kisah tadi itu adalah bahwasanya setiap perbuatan itu ada balasannya teman-teman. Dan itu pun juga sudah Allah terangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 ya. Di situ Allah berfirman,
Man, kayak diawali man berarti semua, siapapun kayak gitu ya. Orang-orang beriman siapapun kayak gitu ya. Karena kalau orang-orang kafir kan jelas kayak gitu ya, amalnya kan tertolak kayak gitu, karena yang ditujukan bukan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi man, siapapun orang beriman yang dia itu datang bil hasanati dengan kebaikan, maka Allah itu akan memberikan balasan dia itu 10 amsal, yang 10 balasan yang semisal kayak gitu ya baginya ya. Kita nggak tahu kebaikan itu bisa Allah berikan di dunia, juga bisa Allah berikan di akhirat kayak gitu. Balasannya itu bisa Allah tampakkan hasil kebaikannya di dunia maupun nanti di akhirat kayak gitu. Terus kemudian manja, dan siapa yang datang membawa bisaiyah dengan keburukan atau kejahatan, maka dia tidaklah tidaklah dibalas ila kecuali mislah, semisal juga, seimbang dengan kejahatannya tadi itu. Wahum, dan mereka la yutlamun, tidaklah dirugikan atau dizalimi. Jadi ketika orang itu mengusir pengemis, balasannya oleh Allah itu imbang ya, jadikan pengemis gitu loh. Maksudnya itu dia jadi mengemis gitu. Awalnya dia itu mengusir pengemis, menghardik pengemis, melawan ayatnya Allah dalam Quran surah Ad-Duha ayat 10 tadi itu dengan menghardik pengemis. Akhirnya Allah balas dengan dia dijadikan sebagai pengemis kayak gitu ya. Dan kisahnya itu sangat tragis sekali kan. Kemudian istrinya menjadi istrinya pengemis yang dia usir kayak gitu. Masya Allah ya. Makanya kemudian tadi itu judulnya saya ubah, yang dimintai menjadi yang meminta kayak itu. Dan kita berdoa kepada Allah berlindung dari kondisi demikian itu teman-teman. Kita berhati-hati. Sungguhnya setiap perbuatan kita itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya, dan itu Allah sudah mengabarkannya. Kita jangan meremehkan satu dosa sekecil apapun, pasti ada dosanya, juga pasti ada balasannya kayak gitu. Dan kita jangan meremehkan satu kebaikan sekecil apapun ya, memberikan sesuatu kecil apapun jangan kita remehkan. Ketaatan kita sekecil apapun kepada Allah, itu Allah catat ya. Di kanan kiri kita itu ada malaikat yang menjaga kita kayak gitu ya. Dan semoga bahasan kita hari ini bermanfaat, kisah yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk melakukan amal baik dan menjauhi amal kejahatan kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya teman-teman, sampai di sini ya kajian online kita terkait dengan materi di sini ada kebaikan dengan kisah kita hari ini yang dimintai menjadi yang meminta. Ya. Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Apabila ada salah ataupun kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.